Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat ini tercatat di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Teman-teman terkasih, saya ucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga sepanjang tahun ini penyertaan Tuhan tetap berlaku dan menjadi bagian kita semua. Nah, judul renungan yang akan saya bagikan pada saat ini adalah apa yang kita lihat. Di sini ada salah satu cerita yang akan saya bagikan. Ada seorang pria membawa putra kecilnya yang bernama Henry berusia 3 tahun. Karena Henry sedang sakit dan harus dibawa ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, di saat mereka sampai di klinik dokter tersebut, di situ sudah banyak sekali orang yang mengantri sehingga sangat sesak tempat duduknya. Sementara mereka menunggu, tiba-tiba masuklah seorang wanita yang dari penampilannya sangat tampak lelah, kuyup, rambutnya tidak terawat, dan sebagian sudah beruban, bahkan rambutnya menggantung di atas bahu dan tidak rata. Ini menunjukkan bahwa wanita ini tidak menghabiskan waktu untuk menata rambutnya. Tapi hal yang paling mencolok tentang wanita ini adalah gaun putih yang dia kenakan. Ada bunga merah besar di atasnya yang tampaknya mengalahkan tubuh kecilnya. Dia berjalan perlahan menuju ke arah pria ini beserta dengan anaknya, dan dia menjatuhkan dirinya untuk duduk persis di sebelah Henry, anak dari pria ini. Anak kecil ini, Henry, sangat terpesona oleh kehadiran wanita tersebut. Matanya menyapu bolak-balik dari atas ke bawah kepada wanita ini. Sementara ayahnya sudah sangat gugup, dia bertanya-tanya dalam hatinya, aduh, apa yang akan anak saya katakan, apa yang akan keluar dari mulut anak saya ini. Akhirnya anaknya ini memandang kepada wanita itu dan berkata, aku sangat suka bunga merahmu. Wanita ini tidak memandang kepada anak kecil ini, tetapi dia tetap melihat lurus ke depan dan dia tersenyum sambil berkata, terima kasih. Teman-teman, saya yakin Yesus pasti tersenyum juga, senang dengan apa yang diperhatikan anak itu. Sementara semua orang yang ada di ruangan itu memperhatikan yang dapat dilihat di luar. Teman-teman, Tuhan melihat ke dalam hati dan tahu apa yang dapat kita lakukan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang mengajar di bait suci, dia melihat seorang wanita yang membungkuk. Wanita ini tidak dapat membuat dirinya untuk berdiri tegak bangun. Dan itu ternyata sudah terjadi selama 18 tahun terakhir ini. Wanita ini dalam posisi bungkuk saat dia berdiri. Melihat seperti itu, dan mungkin memiliki beberapa pemikiran tentang bagaimana dia bisa mengalami penderitaan tersebut. Itu yang terdapat di dalam pemikiran daripada orang-orang yang memandang wanita tersebut. Tetapi Yesus tidak memandangnya seperti orang lain. Yesus melihat seorang wanita menderita kelemahan dan hatinya sangat tersentuh. Sebuah perkataan dari Yesus kepada wanita itu mengubah hidupnya dan posisinya. Pada hari yang lain, teman-teman, juru selamat kita mengamati orang-orang yang menghindar dari seorang pria penderita kusta. Mereka memandang pria ini sebagai orang yang najis dan tidak tersentuh. Tetapi Yesus melihat manusia yang utuh, dan itulah
yang dia jadikan segera setelah Yesus menyentuh pria tersebut dan pria tersebut sembuh. Teman-teman terkasih, tidak masalah bagi Yesus apa posisi kita, penampilan kita, dan status sosial kita. Karena kita semua adalah anak-anaknya, teman-teman. Dia memperlakukan semua orang dengan hormat, martabat, dan kebaikan. Itu membawa sukacitanya ketika anak-anaknya memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Teman-teman, adalah doa dan harapan kita bersama agar kita akan mengingat teladan Allah kita, Juru Selamat kita, Yesus kita. Dan dengan kasih karunia miliknya, semoga kita selalu melakukan hal yang sama seperti yang Juru Selamat kita lakukan terhadap sesama kita. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita.